Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga adik-adik semua tetap sehat dan semangat dalam mengikuti perkuliahan ini ya. Baik, hari ini kita akan kuliah farmasetika dengan tema penggolongan obat. Nah, kira-kira ya adik-adik kalau misalnya dengan penggolongan obat itu yang kepikir itu apa gitu? Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai kuliah, kita harus tahu dulu kenapa nih adik-adik perlu banget buat belajar tentang penggolongan obat ini. Jadi, adik-adik ini kan calon tenaga teknis kefarmasian. Otomatis nanti akan banyak ketemu pasien yang akan berurusan dengan obat-obatan. Nah, di sini adik-adik harus tahu golongan obat berdasarkan logo pada kemasan. Jadi nanti adik-adik akan tahu obat mana yang bisa dibeli bebas, obat mana yang harus dibeli dengan resep dokter. Oke, di sini sepakat ya? Ya. Oke. Nah, adik-adik kira-kira kalau misalnya sedang membeli obat di apotik atau tempat pelayanan kesehatan yang lain, itu pernah nggak sih merhatiin kalau di kemasan obatnya itu ada logonya tersendiri? Nah, di sini bisa dilihat. Ada yang logonya seperti ini, hijau kayak gini. Terus ada yang logonya biru kayak gini. Kemudian ada yang logonya merah dan ada tulisan K. Terus ada logo yang kayak gini warna merah kayak gitu. Nah, di situ adik-adik tahu nggak sih artinya itu apa? Dan mana sih obat yang bisa dibeli dengan bebas atau yang dibeli dengan resep dokter? Kita akan bahas itu satu-satu. Menarik ya? Iya. Oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengertian dari obat ya. Obat itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, itu pengertiannya adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi dan menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis. Oke, digarisbawahi ya. Diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan juga kontrasepsi. Jadi itulah bagian-bagian dari obat atau pengertiannya. Kita lanjut ya. Nah, obat ini ada beberapa penggolongannya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya, yang kayak tadi ada yang logonya hitam, lingkaran hitam, kemudian ada warna dasarnya hijau. Artinya itu apa? Iya, artinya adalah obat bebas. Obat bebas ini adalah obat yang dijual bebas di pasaran, dapat dibeli tanpa resep dokter. Jadi kalau misalnya adik-adik pengen beli obat dengan ada logo kayak gitu, ya nggak apa-apa, langsung aja. Atau ada pasien yang mau beli obat itu. Atau ada pasien nih ingin melakukan swamedikasi atau pengobatan sendiri. Misalnya, Mbak, saya Mbak apoteker atau Mbak asisten apoteker, ini saya sakit kepala, saya minum obat apa ya? Saya biasanya minum obat ini misalnya. Oke, dikasih aja kalau dia masih ada logo hijaunya. Contohnya di sini ada obat MAH, yaitu Proma, kemudian ada Panadol. Oke? Nah, kemudian ada juga yang seperti ini ya tadi yang kita lihat di awal, itu adalah obat bebas terbatas. Jadi lingkaran hitam dengan dasar biru, itu adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini sama dengan obat bebas, cuman bedanya dia itu ada tanda peringatannya. Tanda peringatannya seperti apa? Nanti kita bahas setelah ini. Nah, contohnya itu ada Neosep Forte, ada OBH, ada Decadril. Ya, adik-adik kalau misalnya ke apotek tuh udah pada tahu biasanya ya. Jadi obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter. Oke. Nah, ini yang kita bahas tadi. Ada peringatan-peringatan khusus untuk obat bebas terbatas. Kalau obat bebas tadi tidak ada peringatan seperti ini. Nah, ini kita ambil contoh ya. Ini bisa dibaca ya. Contoh, ini ada Prome. Prome itu obat batuk. Di sana ada tulisan P nomor 1.
Awas, obat keras, baca aturan pakainya. Jadi nanti di situ baca aturan pakainya. Bahkan harusnya adik-adik membeli edukasi kepada pasien. Diminum berapa kali sehari? Misalnya 3 kali sehari, 5 mili. Itu diedukasi kepada pasiennya ya. Atau misalnya ada peringatan juga, obat ini menyebabkan kantuk. Jangan mengendarai kendaraan bermotor kalau meminum obat ini. Itu diedukasi kepada pasien. Oke? Sip. Nah, kemudian yang biru ini udah pada tahu ini adalah obat kumur. Obat kumur itu kalau adik-adik perhatikan, dia ada tulisan P nomor 2 ini. Awas obat keras hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Jadi ya namanya obat kumur kenapa juga ditelan ya? Jadi memang hanya untuk kumur-kumur saja. Habis kumur-kumur dikeluarkan, jangan ditelan. Gitu. Kemudian ini ada contoh lagi adalah obat tetes mata. Ini ada peringatan nomor 3. Jadi dia hanya digunakan di luar tubuh atau di luar badan. Oke, sepakat ya di sini udah pada paham ya. Nanti pulang dari kuliah ini langsung nih datengin atau langsung nih searching-searching buat lihat. Kalau perlu langsung datang ke apotek buat ngeliat-ngeliat ini. Oke? Kita lanjut. Nah, tadi udah belajar 2 penggolongan obat berdasarkan logo kemasannya ya. Nah, yang ketiga itu adalah ini. Ada lingkaran warna hitam, dasarnya merah, ada tulisan K. Itu adalah obat keras. Oke? Obat keras ini adalah obat yang dapat diperoleh dengan hanya dengan resep dokter ya. Diperoleh dengan resep dokter. Jadi kalau misalnya mau beli obat-obat, contohnya nih, ada contohnya antihistamin, antibiotik, obat hormon, hormon itu kontrasepsi dan lain-lain ya. Terus ada antihipertensi. Nah, itu termasuk obat keras. Jadi, kalau mau beli ya harus pakai resep dokter, dibawa resep dokternya. Apalagi nih orang kita nih orang Indonesia hobi banget tuh dikit-dikit kalau sakit minta antibiotik. Tidak boleh, diedukasi. Ibu, bapak, antibiotik ini obat keras, nanti takutnya resisten. Kita kan tidak tahu ibu infeksinya karena bakteri atau karena virus. Kalau karena bakteri memang minumnya antibiotik. Kalau misalnya karena virus berarti nanti istirahat dan minum vitamin. Jadi lebih baik ke dokter dulu baru beli. Nanti diedukasi seperti itu pasiennya, oke? Iya, sip. Nah, obat keras ini juga termasuk psikotropika. Ini udah sering banget ya dengar psikotropika. Nah, apa itu psikotropika? Psikotropika itu zat atau bahan baku atau obat baik alami maupun sintesis, bukan narkotika. Jadi dia tidak termasuk narkotika dan punya sifat psikoaktif. Jadi dia tetap mempengaruhi sistem saraf pusat dan bisa mempengaruhi aktivitas mental atau perilaku. Makanya obat ini khusus. Jadi, dan yang bisa memberikannya juga adalah dokter yang punya surat izin praktek. Dan harus ada tanda tangan dari dokternya dan cap dari dokternya. Baru boleh kita mengeluarkan obat jenis psikotropika ini. Nah, di sini adik-adik harus pelajari nih undang-undang yang sudah saya tuliskan di sini. Ini dibaca ya nanti ya. Biar lebih tahu nih tentang psikotropika. Kayak gitu. Oke? Nah, psikotropika nih ternyata ada golongan-golongannya loh. Ada 4 bahkan. Nah, golongan 1 itu hanya untuk ilmu pengetahuan. Nggak boleh diproduksi, nggak boleh juga dikonsumsi sembarang orang. Memang tidak boleh diproduksi dan tidak boleh dikonsumsi ya. Kemudian contohnya mekatinona. Kemudian ada golongan 2, contohnya amfetamin. Golongan 3, contohnya pentobarbital. Nah, yang paling banyak digunakan itu adalah golongan 4, yaitu contohnya ada alprazolam, diazepam, clobazam, dan clothiazepoksid dan lain-lain. Ini berkhasiat pengobatan atau bisa juga untuk ilmu pengetahuan. Dan potensinya ketergantungannya ringan. Jadi makanya banyak diresepkan oleh dokter. Oke? Kemudian, nah ini adalah yang paling riskan, yang paling harus kita perhatikan adalah golongan obat ini. Apa? Iya, betul. Ini adalah golongan obat narkotika.
logonya beda sendiri ya. Kalau tadi kan lingkaran warna hitam, dia lingkaran warna merah. Nah, obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Dapat menyebabkan ketergantungan. Jadi kalau misalnya adik-adik ada pasien datang ngasih resep, ditelaah. Oke, ada obat dengan golongan narkotika. Dilihat dulu, dokternya SIP-nya masih aktif apa tidak? Ada capnya atau tidak? Ada tanda tangannya atau tidak? Kalau tidak, tidak boleh diberikan. Nah, atau dikembalikan ke pasien, diedukasi pasiennya. Kemudian ini contohnya ada kodein. Kodein ini adalah obat batuk kering. Dia sangat efektif ya. Namun karena obat ini walaupun hanya sekedar orang bilangnya obat batuk, tapi ternyata obat ini berpengaruh pada sistem saraf pusat, dapat menyebabkan ketergantungan, ngantuk berat, terus bisa juga untuk menghilangkan nyeri. Nah, ini harus diedukasi, harus sesuai dengan resep dokter. Oke? Sip. Nah, untuk mempelajarinya bisa dipelajari di sini. Ada undang-undangnya sendiri tentang narkotika. Nanti dipelajari ya. Ya, kita lanjut. Nah, narkotika ini ada 3 juga golongannya. Kalau psikotropika tadi kan ada 4. Kalau narkotika ini ada 3 golongannya. Golongan pertama itu sama seperti psikotropika. Itu hanya untuk ilmu pengetahuan. Contohnya ada papaver, somniferum. Ada koka, ada ganja, dan heroin. Itu hanya untuk ilmu pengetahuan. Tidak boleh digunakan atau dikonsumsi oleh manusia. Kemudian golongan 2 dan golongan 3 itu bisa untuk pengobatan. Contohnya golongan 2 ada fentanyl ya. Kemudian golongan 3 ada kodein buat batuk tadi. Nah, di sini perundang-undangannya sudah berubah. Ada yang terbaru di tahun 2019. Ini juga dipelajari ya adik-adik ya. Buat bekal kita. Biar kita sebagai tenaga kefarmasian itu sangat mengenal dengan bidang kita. Ada obat-obat golongan seperti ini. Biar kita bisa mengedukasi pasien kita. Mengedukasi masyarakat luas. Begitu ya. Nah, ini saja penggolongan-penggolongan obat yang bisa saya sampaikan hari ini. Gitu. Nah, di sini ada contoh kasus adik-adik. Contoh kasusnya itu saya contohkan satu dulu. Nah, seorang pasien datang ke apotik ingin membeli kontrasepsi oral dan meminta saran dari saudara. Apa tindakan saudara? Oke, seperti yang kita sudah pelajari tadi, kira-kira gimana? Iya, jadi pasiennya harus kita edukasi. Ibu, kontrasepsi oral ini adalah obat keras. Ini sudah pernah diresepkan dokter atau bidan atau belum? Kalau pasiennya mau menjawab belum, direkomendasikan untuk konsultasi dulu dengan bidan atau dokter obgyn. Kalau misalnya pasiennya sudah pernah minum kontrasepsi oral dan diresepkan oleh dokter sebelumnya, kita lihat peraturan perundang-undangan tentang obat wajib apotik. Jadi obat wajib apotik itu adalah obat-obat keras yang bisa dikeluarkan tanpa resep dokter dengan syarat-syarat tertentu. Nah, itu dipelajari ya, apa aja syarat-syaratnya untuk membahas studi kasus yang akan kita kerjakan ini. Oke, adik-adik di sini ada 6 kasus setelah ini. Ada 6 kasus, saya kasih lihat dulu. Oke, nanti saya share ini ada 6 kasus. Bagi menjadi kelas besar ini kita bagi menjadi 6 kelompok. Kemudian nanti dibahas kasus yang ada ini. Dibuat PowerPoint saja, kemudian kita presentasikan dan kita akan melakukan diskusi tentang kasus ini. Apa permasalahannya, bagaimana pemecahan atau solusinya. Begitu ya? Pada paham ya? Baik, saya berikan kesempatan untuk berdiskusi. Nanti kita balik lagi ke Google Meet ini sekitar 30 menit kemudian, cukup lah ya untuk kita pelajari ini, karena kan ini sudah kita bahas dasarnya. Nanti kita balik lagi ke Google Meet ini. Ini adik-adik berpecah dulu menjadi 6 kelompok. 6 kelompok melakukan Google Meet masing-masing kelompok, membahas kasus yang sudah ada. Nanti kita bahas lagi di sini. Oke, kalau begitu saya ucapkan semangat untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.